Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi Jemaat Sudiang edisi 30 Maret 2022. Mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh menikmati anugerah dan kasih karunia dari Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang bugar, untuk siap menjalani dan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami tahu Tuhan, bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu kami datang kepadamu saat ini untuk mendengarkan, membaca, dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Tuhan yang kiranya menolong kami, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh tetap menguatkan kami untuk menjalani segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Amin, firman Tuhan. Perlunya sebuah evaluasi adalah tema renungan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari dalam pekerjaan kita, dalam tugas tanggung jawab yang kita kerjakan masing-masing, tentu kita pasti mengalami atau pernah melakukan sebuah evaluasi. Evaluasi itu penting dilakukan supaya kita dapat mengukur sejauh mana tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab yang kita kerjakan. Dalam pembacaan kita saat ini, murid-murid telah kembali dari tugas khusus untuk melayani orang-orang di segala desa. Mereka menceritakan kepada Yesus apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka lakukan dalam tugas pelayanan itu. Yesus tahu mereka lelah mengerjakan pelayanan yang diemban atau yang mereka kerjakan. Karena itu Yesus membawa mereka untuk pergi ke suatu tempat menyendiri di sana, yaitu di kota Betsaida. Namun ternyata hal ini diketahui oleh orang banyak, sehingga orang banyak pun mengikuti kemana Yesus dan murid-muridnya ini pergi. Kelihatannya orang banyak ini mengganggu apa yang akan dilakukan Yesus bersama dengan murid-muridnya di kota Betsaida. Namun respon Yesus kita melihat bahwa Ia mengajarkan kepada mereka segala sesuatu tentang kerajaan Allah. Bahkan ketika hari sudah mulai gelap dan saat itu tidak ada makanan, murid-muridnya pun datang kepada Yesus, menyuruh orang-orang banyak itu untuk pulang karena tidak ada makanan yang cukup untuk disediakan atau dihidangkan kepada mereka. Di mana jumlah mereka saat itu adalah 5.000 orang laki-laki, tercatat dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Namun respon Yesus, Dia menjawab, "Suruhlah mereka makan. Haruslah memberi mereka makan." Yang ada pada saat itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu cukup? Namun disinilah wujud Tuhan atau bentuk Tuhan mengasihi mereka, mencukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh orang banyak itu.
sehingga semua orang di situ makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisa 12 bakul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena belas kasih-Nya melihat orang banyak itu datang kepada Yesus, maka Ia melayani mereka. Sedikit lagi kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan April. Tentu sepanjang bulan ini ada banyak hal yang sudah kita kerjakan. Ada banyak tugas pelayanan yang kita lakukan sepanjang bulan ini. Dan tentu saja kita merasakan lelah. Namun satu hal yang perlu dibagikan pada kita pada hari ini, Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa melalui pembacaan ini Yesus memberikan teladan sekaligus mengevaluasi pola pelayanan kita, supaya kita tetap setia melayani Dia sekalipun keadaannya kurang baik. Dalam kondisi seperti itu, mari tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita mengerjakan tugas pelayanan atau tanggung jawab pelayanan, baik itu dalam lingkup gereja maupun di dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari atau dimanapun kita berada. Lelah itu manusiawi, lelah itu wajar. Namun saat kita lelah, Tuhan menginginkan kita untuk datang kepadanya, untuk berdiam diri di hadapannya, berdoa, menyediakan waktu, membaca, merenungkan akan firman Tuhan, supaya kita pun juga boleh dikuatkan, boleh diteguhkan, iman kita terus bertumbuh dan dikuatkan untuk tetap setia melayani Tuhan dalam tugas tanggung jawab kita. Dan terus melayani dengan penuh kasih, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kita pun kiranya hendak untuk mengasihi sesama kita dengan memberikan pelayanan atau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terus hadir dan penuh sukacita. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Boleh menuntun kami, boleh menguatkan kami untuk tetap setia melayani Engkau, mengerjakan tugas, tanggung jawab, pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, sama seperti Engkau mengasihi kami. Kami berdoa untuk keberadaan kami di jemaat kami, khususnya di jemaat Sudiang. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu melayani satu dengan yang lain dengan penuh kasih, terus hidup dalam kebenaran dan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk jemaat-Mu, khususnya di jemaat Sudiang, mereka yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan yang kiranya menyertai dan memberkati untuk pertambahan usia kepada mereka. Biarlah mereka boleh terus taat kepadamu Tuhan. Biarlah mereka boleh terus mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dan boleh menyalurkan kasih itu kepada semua orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka sebagai dokter yang tidak kelihatan, menolong menyembuhkan mereka. Biarlah mereka boleh tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mereka boleh sembuh, boleh pulih kembali, dan boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dan juga berkumpul bersama-sama dengan kami di jemaat Sudiang. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Tuhan pun hadir juga di tengah-tengah mereka, menghibur mereka, memberikan pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah mereka boleh percaya akan kasih Tuhan
akan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Sudiang yang saat ini sementara dalam proses pembangunan. Tuhan tuntun sertai untuk setiap hal yang akan dikerjakan ke depannya, setiap rancangan bangunan yang sudah dikonsep dengan sedemikian rupa, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dana boleh tercukupi, sehingga kami boleh beribadah dengan nyaman dan aman di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan yang kiranya menolong mereka mengerjakan tanggung jawab tugas pelayanan atau tanggung jawab jabatan yang mereka emban, supaya mereka boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita dan tanggung jawab, serta takut akan Engkau ya Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, supaya kami tetap taat mengerjakan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami hari ini dengan penuh sukacita. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi Jemaat Sudiang edisi 30 Maret 2022. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selamat beraktivitas. Kerjakanlah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, dengan penuh kasih dan dengan penuh sukacita. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.